mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-15 dengan judul Dara Kembar Lembah Cacat. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihne Elfriede, musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Heri sebagai Anum Taling, Totot Prambanan sebagai Elang Johar, Indrawati sebagai Roro Manis, Edi Dosa sebagai Kiai Mundak, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, bentrokan antara Anom Taling dengan Elang Johar di dalam perguruan Gebang Kerep. Anom Taling baru melihat benar bahwa Roro Manis nyata-nyata telah menyembunyikan seorang pemuda. Kemarahan dan kebencian Anom Taling sukar dilukiskan. Bagaimanakah akhir dari bentrokan itu? Bagaimana pula kelanjutan hubungan Roro Manis dengan Elang Johar? Bunuh kau! Ku cincang kau! Kau kira kau bisa jaga pundakku ini? Jangan! Dia jadi mampus. Apa pedulimu? Jangan, hentikan! Hentikan! Jangan ikut campur! Jangan ikut campur, Adik Roro! Adik Roro, minggir kau! Api kemarahan yang berkobar-kobar telah membakar kesadaran Anom Taling. Dan pemuda itu bertarung seperti kerbau gila. Ia sama sekali tidak mengindahkan keselamatan dirinya, kecuali keinginannya untuk membunuh lawannya. Hentikan, Kakak! Tidak! Aku berhenti setelah kepalaku remuk dan aku jadi mayat. Janganlah! Hentikan! Hentikan! Kau yang minggir, Adik Roro. Jangan ikut campur. Baik, aku akan meramaikannya. Adik Roro, mengapa kau lakukan itu? Jangan ikut campur. Adik Roro. Kalian berhenti berkelahi, atau aku akan menempur kalian berdua sekaligus. Tidak, bagaimanapun, pemuda tak bermalu ini harus diberi pelajaran, Adik Roro. Adik Roro, mundurlah. Aku harus mengusirnya dari tempat ini. Adik Roro, si Dungu yang besar mulut ini harus diajar main senjata, agar jangan memalukan perguruan. Diam! Diam semuanya! Hentikan perkelahian itu! Hentikan! Tidak, aku atau dia harus mati. Jahanam tak tahu malu. Jahanam tak tahu malu. Hari ini kita akan mengadu jiwa. Kau atau aku yang tidak tahu malu? Banyak mulut. Mampus kau. Kau yang mampus. Kena. Karena gerakan-gerakan nekat Anom Taling itulah yang merepotkan Elang Johar yang secara terpaksa harus menghindari tindakan mati bersama. Tampaknya memang Anom Taling sudah tidak menghiraukan antara hidup dan mati. Mampus kau. Kau yang mampus. Kena. Baiklah, kalau memang perkataanku sudah tidak digubris, lebih baik aku bunuh diri saja. Jangan! Jangan, Adik Roro. Jangan kau lakukan itu, Adik Roro. Pertarungan itu semakin seru. Berulang kali Anom Taling terpakai kesakitan dan Elang Johar tertawa penuh ejekan. Tetapi desing pedang Anom Taling semakin gila.
Adik Roro, kau sungguh keparat busuk Elang Johar. Dan di tempat itu, tampak Kiai Mundak yang berdiri geram dengan kemarahan yang sukar dilukiskan. Oh. Ayah. Guru, Paman. Roro, kembali ke kamarmu cepat. Tapi ayah, mereka bertempur untuk saling membunuh ayah. Kembali kamu kataku cepat, Roro. Guru, adik Roro tidak bersalah, Guru. Pemuda tak mengenal aturan ini yang datang mengganggu adik Roro, Guru. Ya. Aku mohon Guru tidak menghukumnya. Izinkanlah aku membereskan orang ini, Guru. Siapa yang menyuruhmu bicara begitu banyak, Anom? Sahabat muda, bukankah kau yang bernama pemuda suling perak? Benar, Paman. Aku bernama Elang Johar. Tetapi orang-orang lebih suka memanggilku pemuda suling perak. Mungkin karena senjata andalanku adalah suling dari perak ini. Barangkali, Paman. Sahabat, perguruan Gebang Kerep memang sebuah perguruan kecil yang dalam kalangan rimba persilatan sama sekali tidak punya ketenaran nama. Akan tetapi di sini ada sebuah harga diri dan kehormatan. Orang luar tidak bisa sembarangan saja masuk dan membuat keonaran. Kalau aku boleh tahu, apakah maksudmu datang ke tempat ini dan membuat kegaduhan? Ayah, dia ingin... Aku tidak ingin bertanya kepadamu, Roro. Kau masih di situ juga. Apa kau tidak mendengar perkataanku? Ayah, jangan marah kepadanya dulu. Dia datang ingin... Kau diam, Roro, diam. Apa kau begitu bandel, adik Roro? Mari, kuantarkan kau kembali ke kamarmu. Kakang Anom, kau tidak tahu. Aku... Rupanya aku sudah tidak dihormati oleh anakku sendiri. Roro. Minggir. Adik Roro. Serangkum angin pukulan yang dahsyat meluncur keluar dari telapak tangan Kiai Mundak. Dan Roro Manis yang sedang berdiri menunduk itu tak ampun lagi, terlempar mundur 2 langkah, menghantam dinding kamar. Apakah kau bermaksud melukai anakmu sendiri? Itu bukan urusanmu, sahabat. Aku tanyakan kepadamu. Apakah maksud kedatanganmu membuat keonaran di perguruan ini? Aku tidak membuat keonaran. Aku datang justru untuk maksud baik. Tetapi muridmu itu datang-datang. Guru, dia mengganggu adik Roro. Izinkanlah aku membereskannya, Guru. Maksud baik apa? Kau boleh berterus terang. Tetapi ingat, perguruan Gebang Kerep tidak berhubungan baik denganmu. Aku bermaksud ingin... Kenapa pelintat-pelintut? Bahkan... Anom Taling, jaga mulutmu. Oh, ayo sahabat, silakan kau bicara, ayo. Aku bermaksud ingin melamar adik Roro. Keparat! Kali sungguh kau buka mulut seperti itu, ha? Sahabat muda, caramu seperti anak angon. Guru, ini adik Roro, Guru. Untuk kali ini, ampunkan aku, Guru. Terpaksa aku tidak mematuhi perintahmu. Hei, manusia sombong! Awas senjata! Sungguh memalukan. Anom Taling bertarung tanpa pikiran seperti kerbau diri. Dan pemuda bernama Elang Johar itu ternyata memang sangat cerdik. Menghindar balas menyerah. Akhirnya kalau tidak bisa, pasti Anom Taling akan terluka parah. Sungguh menyebalkan. Jangan main terus! Pengecut aja! Apakah begini? Ilmu pedang Gebang Kerep? Banyak mulut. Terima kematianmu, ha? Menyaksikan jalannya pertarungan, Kiai Mundak mendapat kesimpulan bahwa tidak lama lagi Anom Taling akan dapat dikalahkan dan terluka parah. Betapapun Kiai Mundak adalah guru Gebang Kerep, kekalahan ilmu pedang Anom Taling berarti juga kekalahan perguruan yang dipimpinnya. Makin diperhatikan, Kiai Mundak semakin yakin bahwa Anom Taling benar-benar akan binasa. Akhirnya ia tak dapat menahan diri lagi. Berhenti! Sahabat Elang Johar, ilmu pedang Gebang Kerep memang ternyata tidak ada apa-apanya. Tapi aku yang tua inginkan menjajal ilmu tongkat Gebang Kerep. Paman,
Aku tidak berani, Paman. Apakah dengan perkataan tidak berani itu, aku harus membubarkan perguruan yang sudah aku bangun sekian lama? Ilmu tongkat Gebang Kerep juga tidak ada apa-apanya. Kau bersiaplah. Paman, sungguh, aku tidak bermaksud menghina perguruanmu. Aku datang untuk tujuan baik, Paman. Untuk tujuan baik apa? Apakah kau tidak tahu bahwa Roro Manis sudah kupertunangkan dengan Anom Taling? Kau anggap apa pertunangan yang sudah aku restui itu? Tapi Paman, aku tidak akan melawanmu. Baik, katakanlah bahwa tujuan kedatanganmu untuk kebaikan. Akan tetapi kau datang dan membuat kegaduhan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Kau lihat senjata ini. Suara tongkat menderu-deru, suara tangkisan suling dan pekik Elang Johar. Akhirnya tongkat itu menderu sangat dahsyat, dibarengi bentakan Kiai Mundak. Senjata beradu keras dan Elang Johar mencerit memanjang, tubuhnya melompat menjauh. Adi Roro, aku pergi. Ayahmu tidak mengizinkan. Selamat tinggal. Sebenarnya, kasihan adik Roro kalau aku harus pergi. Tetapi ayahnya yang memaksaku. Tak mungkin aku melawan orang tua itu. Karena dia adalah orang tua adik Roro. Tetapi, buat apa aku ambil pusing urusan ini? Kalau memang aku tak boleh menikah dengan adik Roro. Ya, biarlah dia menikah dengan Anom Taling. Dia tunangannya. Dengan begitu, sebutanku sebagai si pemuda suling perak, pengembara yang selalu melanglang buana, tidak akan berubah jadi seorang pemuda petani yang tinggal mengeram di dalam pintu perguruan. Ya, akulah pemuda suling perak. Elang Johar, tunggu! Dewi Kunir yang menunggu kemunculan Elang Johar dengan cara bersembunyi di cabang sebuah pohon, segera memanggil dan lompat mendekati. Oh, kiranya Kakang Embok Dewi Kunir, ada apakah memanggilku? Bukankah kau baru saja bertengkar dengan anak murid Gebang Kerep? Bagaimana Kakang Embok bisa tahu? Bicara terus terang, wanita ini cantik. Dan kalau dibanding dengan Roro Manis, sayang sekali, dia hanya menyukai Anu Sagel, si pendekar tolol itu. Kau sedang komat kamit apa, Elang Johar? Tidak, Kakang Embok. Kakang Embok belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku baru saja bertengkar dengan anak murid Gebang Kerep itu? Tentu saja aku tahu. Waktu kau sedang berdua dengan Roro Manis, kalian dipergoki oleh Anom Taling, bukan? Bagaimana Kakang Embok tahu? Pemuda tolol itu berada dalam kamar Roro Manis. Wah, hanya lelaki dungu saja yang mau mencintai seorang wanita yang tidak mencintai dirinya. Kakang Embok, apakah kau juga seorang jago peramal? Meramal? Iya. Meramal memang kesenanganku sejak kecil. Setelah kau menemukan Anom Taling dalam kamar Roro Manis, maka kau kecewa dan pemuda Gebang Kerep itu naik pitam. Bukankah tepat seluruh ramalanku? Kakang Embok, jangan permainkan aku, Kakang Embok. Bicaralah terus terang. Bagaimanakah kau bisa mengetahui semuanya ini?
Sudah aku katakan, memang aku gemar meramal sejak aku masih kanak-kanak. Jika ramalanku makin lama makin tepat dan jitu, ya itu hal biasa. Lalu kenapa kau tinggalkan gadis Gebang Kerep itu? Apakah kau telah dikalahkan oleh pemuda bernama Anom Taling itu? Segala murid baru saja bisa main pedang cakar ayam. Apa bisa dia mengalahkan pemuda suling perak? Kalau tidak guru Gebang Kerep itu ikut campur urusan, tentu aku sudah hancurkan bocah tolol itu. Melihat pertarungan di antara kalian, tentu saja Kiai Mundak tidak bisa tidak ikut campur. Mana bisa dia membiarkan orang luar mengaduk-aduk perguruannya? Kakang Embok, dapatkah kau bicara berterus terang? Mengapa Kakang Embok tahu seluruh kejadian itu? Padahal menurut penuturan adik Roro, Anom Taling telah diusirnya dan pergi meninggalkan perguruan Gebang Kerep. Mengapa mendadak dia bisa berada dalam kamarnya? Mungkinkah semua ini ulah wanita cambuk ungu ini? Aku paling benci kepada wanita yang hatinya mendua. Kalau memang sudah dipertunangkan dengan seseorang, ya jangan main cinta dengan orang lain. Kakang Embok mencaci adik Roro? Gadis Gebang Kerep itu tak pantas bertindak seperti itu. Bukankah perbuatannya itu merupakan cerminan dari hatinya yang nista? Hanya sayangnya. Sayangnya kenapa Kakang Embok? Sayangnya si pemuda pengembara itu, dia mengaku sebagai seorang pengembara jempolan yang telah mengitari seluruh jagat. Ya, nyatanya di depan seorang gadis berjiwa rendah begitu saja bertekuk lutut. Wanita ini mencelaku, tetapi tampaknya dia tidak membenciku. Tampak jelas matanya yang memancarkan sorot penuh perhatian. Mungkinkah? Ya, mungkinkah? Alangkah gembiranya aku kalau wanita ini menyukai aku. Hei, kau sedang cengar-cengir apa? Aku Kakang Embok. Aku sangat bersyukur karena kau ternyata memperhatikan aku. Syukurlah kalau kau tahu. Apa sih enaknya mencintai seorang gadis yang sudah menjadi milik orang lain? Barangkali memang itu sudah nasibku. Ya, sudah nasibku Kakang Embok. Mau mencintai gadis lain yang belum jadi milik orang lain. Aku tidak berani. Ya, takut. Takut digebah seperti anak anjing kurap. Seperti semangatmu bukan semangat seorang pengembara yang tidak takut kepada langit runtuh. Di mana kegagahanmu yang dulu? Ataukah sekarang sudah jadi orang lain? Pernah aku berjumpa sekali dengan seorang wanita cantik yang anggun, lembut, penuh sifat keagungan. Sekali aku melihatnya, sekaligus aku mengaguminya. Tetapi sekarang aku takut. Takut sekali. Takut? Takut kenapa? Takut kepada senjatanya yang dahsyat dan sikapnya yang mencerminkan sikap seorang pendekar wanita yang agung. Apa senjata wanita itu? Sebuah cambuk warna ungu. Kakang Embok, apakah kau marah? Tentu saja tidak. Tapi kau ini mirip anak bangor yang mau semuanya. Kenapa bangor, Kakang Embok? Setauku, kau hanya terpikat kepada si Ratu Siluman Gentayangan itu. Apakah kau tidak sedang menggoda belaka Elang Johar? Tentang Putri Cadar Biru itu. Siapa peduli terhadap Ratu Iblis yang keji dan kejam itu? Kalau kalian mau secara sembunyi-sembunyi mau berbuat cabul atau berbuat rendah macam apapun, jangan sebut-sebut majikanku. Kenapa kalian mencaci putri yang sama sekali tidak campur urusan kalian,
Kiranya buntung kanan dan buntung kiri yang sejak tadi mengintai pembicaraan dan perbuatan Dewi Kunir dan Elang Johar jadi sangat marah mendengar majikan mereka dicaci maki. Sekali mereka muncul, mereka telah lebih dulu menimpuk dengan sepotong balok kayu. Oh, kiranya belis buntung. Mau apa kalian dua siluman buntung ngamet? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Yang menyebut dirimu secara temberang sebagai pendekar wanita cambuk ungu? Mengapa kau begitu rendah? Kalau kau memang berniat membujuk rayu pemuda Bangor itu, tak perlu harus mencaci maki Putri. Apa salahnya Putri terhadap urusan gelap-gelapmu itu? Gelap-gelapan apa? Memang majikan kalian itu Ratu Iblis. Dan para cecunguknya, juga iblis-iblis kecil yang keji dan biadab. Ada apa? Kau Dewi Kunir? Apakah kau yang menculik Anom Taling dariku dan menyembunyikan di kamar romanis? Hei kau siluman ruwet, kau ngomong apa? Kalian menawan Anom Taling dan berdua-dua memperebutkan hati seorang lelaki. Siapa kesudian mengurus dua siluman buntung seperti kalian? Andai kata pemuda Gebang Kerep itu buta, masih belum gilirannya jatuh cinta kepada sepasang anjing buntung seperti kalian. Kau Dewi Kunir yang tidak cacat, tapi mulutmu lebih berbisa dari ular beludak. Keluarkan cambuk ungu yang kau sombongkan itu. Adik kiri, biar aku yang membereskan dia. Kalian boleh maju berdua sekaligus. Siapa yang takut? Perempuan sombong. Dengan memandang majikanku, kau orangnya kebetulan satu guru dengannya. Aku tak mungkin bersikap kurang ajar. Tetapi hari ini, bicaramu sudah kelewat batas. Kalau kami maju berdua sekaligus, jangankan kau hanya seorang diri. Meskipun pemuda Bangor itu turun membantumu, kami tetap akan bisa membinasakanmu. Tetapi, Kakang Mbok Kanan, bagaimana kita akan bisa menjelaskan kepada Putri jika perempuan ini mati terbunuh? Hei, siluman besar mulut, kalian boleh maju berdua. Memang kawanan iblis selalu main keroyok. Mengapa sekarang harus malu, ha? Ayo, majulah. Adik kiri, tak usah banyak pikir. Kita hajar saja. Tunggu dulu Kakang Mbok. Menghajar perempuan gede laga itu memang perkara mudah. Tetapi dia harus janji dulu. Dia tidak boleh mempergunakan ilmu silat angin manik. Pakai ilmu silat apa saja? Bilang saja kalian takut. Kalian tahu, aku selalu memainkan ilmu silat itu. Bagaimana aku harus bertarung dengan kalian? Aku tidak punya ilmu iblis. Hanya angin manik sejati yang tidak tercampur ilmu memedi atau jejadian. Bagus, kau sendiri yang mencaci ilmu kami, yang bersumber dari angin manik juga, sebagai ilmu memedi dan jejadian. Kalau begitu, majulah. Terhadap seorang murid murtad, aku siap turun tangan memberi pelajaran. Kakang Mbok Dewi Kunir, kupikir apa yang dikatakan mereka itu tidak salah. Sebaiknya kalian tidak berkelahi. Apa? Kau membela siluman itu? Bagus. Andai kata kau berpihak kepada kedua siluman buntung itu, aku tidak takut. Kalian boleh maju bertiga. Bukan begitu maksudku Kakang Mbok. Kalau begitu, kau boleh tidak usah ikut campur. Kau boleh bertindak jadi saksi Elang Johar. Siapa sebenarnya yang bermulut besar? Mereka atau aku? Tentu saja mereka. Loh, mengapa tertawa? Kau pikir aku tidak bisa membuktikan kata-kataku, Elang Johar? Aku memang sudah dari dulu ingin membasmi iblis. Jangan biarkan mereka bergentayangan, merusak kedamaian rimba persilatan. Sudahlah, Elang Johar, kau boleh minggir. Adik kiri, supaya jangan di kemudian hari Putri salah paham, biarkan aku maju sendiri. Seorang diri pun sudah lebih dari cukup, Kakang Mbok. Tetapi jika sampai perempuan dari lembah kunyit itu mati terpotong-potong, Putri tetap akan menghukum kita. Tidak, Dewi Kunir, kau harus janji dulu bahwa jika kau mati, guru besar Grojogan Sewu tidak akan menuntut balas terhadap kami.
Saudara pendengar, dapatkah Dewi Kunir menghadapi ketangguhan sepasang darah kembar lembah cacat itu? Bagaimana pula akhir pertarungan yang mengerikan itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-15 dengan judul Darah Kembar Lembah Cacat. Sampai jumpa.